News Podcast KPKNL Ternate. Bersama saya Ima dengan sahabat saya. Saya Deon, Bapak Ibu Saudara terbaik kami. Ini adalah podcast KPKNL Ternate yang membicarakan isu-isu di dunia pemerintahan dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang dikemas dengan ngobrol-ngobrol santai. Dan pada podcast kali ini, kita akan mengangkat isu tentang implementasi pengaruh utamaan gender di Provinsi Maluku Utara. Dan bintang tamu kita hari ini adalah seseorang yang sangat luar biasa, membidangi masalah pengaruh utamaan gender dan pelayanan publik bagi kaum rentan, Ibu Musfira Al-Hadad. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, untuk biar lebih cair suasananya, Ibu, saya ingin tahu profil Ibu nih. Kalau saya baca-baca kemarin dikirim CV-nya, ternyata Ibu menyelesaikan pendidikannya bukan di Ternate ya, Ibu ya? Iya, S1 saya di Ambon, Maluku. Dan juga SD, S2 SMP. saya di sini. Oh, tapi SD, SMP di Fakfak kali ya? Oh iya, SD, SMP saya di Fakfak. Kebetulan orang tua saya, bapak saya ya, tugasnya di Fakfak. Waktu itu masih Irian Jaya. Oh, masih Irian Jaya. Iya. Oke, berarti pindah-pindah Ibu ya? Pindah-pindah, karena mengikuti tugas orang tua saya. SMA saya di Ambon, kemudian dilanjutkan dengan S1 saya di Ambon juga. Di Ambon ya, baru S2-nya baru di Ternate. S2 baru di Unhair. Oh, oke, Unhair. Pulang kampung ke Pulang Ternate. kampung. Oke Bu, sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrolnya, mari kita sama-sama nonton video terkait implementasi PUG yang sudah dilaksanakan di KPKNL Ternate. Selamat datang di Provinsi Maluku Utara. Di provinsi ini, tepatnya di Kota Ternate, berdiri KPKNL Ternate. Di masa pandemi ini, KPKNL Ternate tetap melakukan pelayanan kepada stakeholder dan masyarakat dengan menerapkan protokol kesehatan. Sarana dan prasarana yang ada di KPKNL Ternate dibuat untuk melayani semua kebutuhan stakeholder dan masyarakat. Valet parking, pick up drop off ojek, internet hotspot, transaksional e-channel, parkir khusus prioritas, toilet berkebutuhan khusus, fasilitas untuk kaum rentan. Area bermain anak, ruang laktasi. KPKNL Ternate juga memberikan kesempatan yang sama kepada setiap pegawai untuk melakukan tugas dan fungsi yang ada di KPKNL Ternate terkait pelaksanaan lelang, piutang negara, pengelolaan kekayaan negara, dan layanan penilaian. KPKNL Ternate juga mendukung pelaku usaha UMKM dengan membuat rumah umi dan memberikan pelatihan secara berkala
untuk mengembangkan usaha para pelaku UMKM di Maluku Utara, serta berperan aktif dalam pengarustamaan gender dengan menjadi bagian dari rancangan peraturan daerah yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Utara. Saya mengapresiasi KPKNL Ternate yang telah mewujudkan kesetaraan gender yang merupakan hak setiap orang dengan menyediakan sarana dan prasarana bagi kaum rentan, melakukan inovasi-inovasi yang responsif gender. Dong betul-betul dukung UMKM dan ultra mikro. Dorang memang hebat. Dong PPUG betul-betul nyata. Dapat lihat dari semua fasilitas prioritas yang ada di dorang kantor. KPKNL Ternate, gas terus! Sukses jadi orang payroll model PUG. Terima kasih Bu. Jadi moto kita itu gas terus Bu. Gas terus. Sama seperti podcast kita ini, Iya. gas terus podcast gitu. Jadi Mantap. kita pengen semangatnya tetap ada. Harus. Iya. Apalagi saya lihat di sini KPKNL ini mendominasi anak-anak muda ya. Jadi harus gaspol. Gaspol, iya gaspol. Ibu boleh kasih komen dong soal video tadi? Pertama, saya sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh KPKNL, terutama dalam hal PUJ sendiri. Itu sangat-sangat mendukung program-program kami, program pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Ini hal yang sangat luar biasa gitu. Jadi belum ada instansi vertikal di Maluku Utara yang benar-benar konsen dalam penerapan PUJ-nya. Saya sangat memberikan apresiasi untuk KPKNL Ternate. Oke, terima kasih Bu. Bagaimana pendapat Ibu terkait implementasi PUG di wilayah Maluku Utara? Ya, saya sampaikan dulu apa itu gender, pengarus utamaan gender. Jadi gender ini bagaimana kesamaan hak antara perempuan dan laki-laki dalam proses pembangunan. Tapi tetap kita perempuan harus menyadari tentang kodrat kita sebagai perempuan. Jadi di samping kita bersama-sama dengan para kaum lelaki ini dalam melaksanakan proses pembangunan, kita juga sebagai perempuan harus menyadari tentang kodrat kita. Jadi jangan sampai ada persepsi yang menyatakan bahwa kita dengan laki-laki itu sama, yang pada akhirnya kita tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban kita selaku perempuan sesuai dengan ajaran agama kita. Mungkin itu pemahaman yang harus sama-sama kita tahu. Kemudian tentang implementasi PUJ di Provinsi Maluku Utara. Kalau saya melihat sejauh saya duduk di sini sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang mana salah satu tugas kita yaitu bagaimana untuk melaksanakan program PUJ. Ini implementasi PUJ sendiri sebenarnya sudah dilaksanakan secara maksimal lah di antara OPD, stakeholder, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Namun, karena kita sendiri tidak menyadari bahwa itu kita melaksanakan proses PUJ, sehingga kadang-kadang data yang kita minta untuk mendukung 7 prasyarat PUJ sendiri itu kadang-kadang belum kita dapatkan secara maksimal. Tapi kalau saya melihat sih implementasinya sudah banyak yang sudah melaksanakan. Tapi tidak seperti KPKNL ini yang betul-betul eksis, kemudian menerapkan, mensosialisasikan, dan benar-benar ini PUJ itu diangkat begitu. Mungkin demikian. Bagaimana tips Ibu dalam memasyarakatkan pemahaman PUG di wilayah Maluku Utara ini? Banyak hal yang sudah kita lakukan. Kita benar-benar mensosialisasikan PUJ sendiri di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Contohnya, kita telah berupaya melaksanakan atau membentuk
Pokja PUJ di lingkup Provinsi Maluku Utara maupun kabupaten kota. Kemudian kita juga telah membentuk focal point di tiap-tiap OPD yang ada di dalam atau yang tergabung di dalam Pokja PUJ sendiri. Berarti focal point itu kayak ada titik-titiknya Ibu ya? Iya, jadi di tiap-tiap OPD itu harus ada focal point-nya. Mereka itu berperan untuk menyampaikan atau mensosialisasikan di lingkup mereka sendiri apa itu PUJ. Nah, itu yang namanya focal point. Mungkin kalau di KPKNL sendiri ini seperti duta PUJ. Nah, Kebetulan kita berdua dutanya Bu. Pas. Jadi ini focal point KPKNL sesuai dengan Permendagri 67. Iya. Nah, kalau KPKNL sendiri namanya duta ya. Iya, Duta betul. PUJ. Duta PUJ. Nah, Kemudian kita juga mensosialisasikan baik tingkat provinsi, kabupaten, kota yang melibatkan pemerintahan maupun stakeholder terkait tentang apa sih itu PUJ. Kemudian apa itu PPRG? Jadi PPRG itu perencanaan penganggaran yang responsif gender. Jadi kita tidak bisa bergerak sendiri, maksudnya dengan kualitas sumber daya manusia saja. Kita juga butuh anggaran untuk mendukung program-program PUJ ini sendiri. Makanya PPRG ini merupakan suatu program yang terkait dengan PUJ. Nah, itu kita melaksanakan sosialisasi tentang PPRG sendiri sehingga di instansi pemerintah itu bisa melaksanakan program-program dengan menganggarkan atau menyisihkan sedikit anggarannya untuk mendukung program PUJ. Contohnya, Dinas Perhubungan. Nah, itu kita mensupport mereka atau memberikan pemahaman ke mereka tentang bagaimana contohnya pembuatan jembatan yang memang benar-benar responsif gender. Kita sama tahu bahwa Provinsi Maluku Utara ini kita punya ibu kota kan di Sofifi, ya, betul. dan masih banyak pegawai kita yang tinggalnya di Ternate. Setiap hari kita pulang pergi itu menggunakan speedboat kan. Betul, Nah, betul. untuk menyeberang itu biasanya ada yang pakai rok nih kayak adik saya nih Mira. Nah, kalau jembatannya tidak responsif gender, itu bisa menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan, ya kan? Tapi kalau responsif gender, otomatis kita perempuan juga nyaman di dalam melaksanakan aktivitas kita. Contohnya jembatan, ini sudah bagus sekali di Sofifi juga. Sudah ada jembatan dari fiber, yang antara jembatan dengan speedboatnya itu tidak terlalu tinggi, sehingga kita melangkah juga enak. Begitu juga di Pelabuhan Semut yang ada di Ternate. Itu salah satu implementasi yang telah dilakukan baik oleh kami maupun OPD terkait. Mungkin demikian. Berarti kalau kita ke pelabuhan, kita udah bisa lihat ini nih salah satu ini program. Salah satunya nih salah satu yang responsif gitu gender. Ya. Nah, jadi Bu untuk mendukung program Ibu, tadi kan memang Ibu sudah apresiasi pekerjaannya kita di sini. Tapi kira-kira ada lagi nggak yang lain yang bisa melibatkan kami, maksudnya untuk mendukung program dari banyak hal sebenarnya ya yang memang KPKNL sendiri telah melaksanakan. Yang saya amati di kantor ini saja KPKNL sudah menyediakan ruang laktasi untuk ibu-ibu karena memang ini pelayanan publik ya. Kemudian sudah ada ruang bermain anak. Kemudian ada beberapa kegiatan yang memang telah diikuti begitu, yang memang kolaborasi dengan kami pemerintah daerah. Contohnya kemarin kami membuat peraturan daerah tentang PUJ, itu kami melibatkan KPKNL juga. Karena kami menilai bahwa salah satu instansi yang concern terhadap PUJ itu KPKNL dan telah menerapkan pelaksanaan PUJ itu sendiri. Makanya kami undang untuk turut bersama-sama dengan kami dalam pembahasan Perda supaya muatannya itu lebih mantap lagi kalau ada masukan-masukan positif. itu yang di bulan
Itu sudah beberapa tahapan. sudah beberapa tahap Jadi ya? KPKNL itu sudah dilibatkan Sudah dua kali dua kali. pembahasan. Tahun lalu Gitu ya? sama tahun ini. Pertama kami laksanakan di Sofivi yang Iya. awal, kemudian kami laksanakan di Ternate untuk pembahasan naskah akademis untuk mendukung Perda PUJ sendiri. Progresnya udah sampai mana? Progres kami saat ini sudah mau masuk ke DPRD untuk pembahasan. Oh, semoga tembus dulu. Amin. Maksudnya kan rancangan-rancangan itu kan pasti ya satu seperti Ibu bilang tadi ada PPRG itu ya. PPRG. Kemudian untuk mendukung program dan lain-lain Iya. supaya kan jangan hanya sekedar dibahas rancangan saja. Iya, gitu ya. jangan sampai saya tidak mau nantinya Perda ini hanya ada di bawah bantal aja. Tapi bagaimana kalau Perda ini sudah ada, kita sama-sama mendukung dan melaksanakan muatan dari peraturan daerah itu sendiri. Gitu. Kemarin juga sempat ini kan Bu ya, studi bandingnya di Iya. Surabaya ya. Kita sempat studi banding di Surabaya karena salah satu provinsi yang telah mempunyai Perda dan penerapannya dianggap berhasil itu di Surabaya. Jawa Timur, Surabaya. Jawa Timur. Jadi Berarti sempat- belum Kemarin itu kalau dari KPKNL sendiri bisa sama-sama dengan kita lebih bagus lagi ya. berarti sebenarnya masih apa ya Bu ya, di seluruh Indonesia masih belum terlalu gimana gitu ya penggalakan dari PUG ini. Sebenarnya di seluruh provinsi yang ada di Indonesia ini telah melaksanakan. Cuma ada beberapa hal yang memang yang tadi saya sampaikan secara tidak langsung. Oh, Dalam pendataannya ini yang Iya. sedikit kita masih agak sedikit kerepotan karena apabila kita minta data, mereka itu kayaknya terlalu banyak kita mengikut campur urusan mereka, padahal tidak sebenarnya. Sebenarnya kita hanya mendata ingin aja, cuman mereka- melihat apakah program-program yang terkait itu sudah benar-benar responsif gender. Hanya itu saja sebenarnya. Tapi kita berupaya keras nantinya untuk tetap mensosialisasikan melalui Pokja PUJ agar mereka itu bisa mengerti benar fungsi kita di dalam melihat apakah penganggaran mereka itu sudah responsif gender atau tidak, dan kita tidak ikut campur di dalam proses pembangunan mereka. Hanya melihat saja dan mendata. Itu saja. Untuk mendukung kita mendapatkan APE. Itu suatu pemberian penghargaan yang diberikan oleh pemerintah pusat di dalam melihat keberhasilan 7 prasyarat yang kita terapkan di daerah. Jadi kan gini Bu, apa namanya? Semoga nanti semua instansi pemerintah akan ikut mendukung. Iya, PUG kami berharap implementasi ini. seperti itu karena memang kita sudah membentuk Pokja PUJ yang melibatkan instansi terkait yang ada hubungannya dengan kami, dan ada focal point masing-masing tiap OPD itu ada yang bisa menyuarakan apa sih PUJ itu gitu. Jadi kan KPK Ternate kan pengen membantu banget ini Bu, pengen membantu bagaimana kami juga bisa memasyarakatkan PUG. Kira-kira kan kalau di kami sudah pernah ada sosialisasi, sudah pernah ada internalisasi, kita juga udah buat buku saku. Kira-kira Ibu sarannya buat kita, apalagi yang mungkin ya perlu kita tambah lagi untuk kami paling tidak internal kami dulu paham gitu. Iya. Iya. Tadi kan selain buku saku juga kami udah buat. Iya, sebenarnya sudah sangat bagus ya untuk KPKNL melaksanakan PUJ sendiri. Dilihat dari apa-apa yang telah dilaksanakan di internal KPKNL, kemudian dukungan KPKNL sendiri dengan pihak luar, contohnya UMKM yang sudah dibangun rumah. Iya. Rumah Umi Umi. namanya. Umi, Iya. sangat membantu masyarakat, terutama perempuan kita di dalam Betul. Iya, betul. menunjang perekonomian keluarganya, begitu. Kalau saya sih sarannya lebih lagi didalami didalami lagi PUJ sendiri, kemudian bisa memahami apa itu PPRG sehingga KPKNL itu bisa menambah dengan pelatihan-pelatihan. Contoh pelatihan apa itu? Contohnya pelatihan PPRG ini di dalam internal KPKNL sendiri dulu begitu. Oh, gitu. Jadi ada perencanaan penganggaran yang responsif gender. Mungkin tadinya sudah ada ruang laktasi,
kemudian sudah ada bermain anak, mungkin bisa dianggarkan lagi dengan hal-hal yang lain yang mendukung program PUJ kita. Siap. Nanti kita bisa ini lagi kan, berikan kita ikonnya. Iya. Jadi tugasnya duta ini Bu, kita harus ada di mana ada kesempatan kita ikut Iya, gitu. nanti program-program pemerintah saya tetap akan melibatkan KPNL sendiri sebagai role model PUJ. Kita akan menyuarakan bahwa ini contoh yang terbaik gitu di Provinsi Maluku Utara, yaitu KPKNL. Waduh. Jadi saya tadi nggak menyangka percakapan ini ngobrol-ngobrol jadi enak gitu ya. Jadi kita jadi lebih tahu Ibu. Maksudnya tadi saya juga tertarik dengan penyusunan anggaran responsif gender itu sebenarnya saya jujur baru pertama kali dengar. Jadi bahwa saya sebenarnya tidak hanya harus ada disisihkan. Ada satu part untuk responsif gender. Iya. Kan kalau kita tidak mensisihkan anggaran, sementara PUJ sendiri ini butuh dukungan anggaran, ya paling tidak pelaksanaannya juga akan tidak maksimal. Iya, betul. Tidak sama dengan yang kita ini. Jadi masyarakat juga tidak hanya berpikir kalau masalah pengusahaan gender itu hanya untuk mengangkat perempuan saja, tetapi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Ya betul. Itu yang mungkin masih misleading Bu, masih salah persepsi mungkin di masyarakat. Jadi nanti mungkin tugas kita sebagai duta mungkin di internal kita dulu nih, kita sosialisasikan bahwasanya nggak hanya melulu masalah perempuan, tapi bagaimana setara semuanya. Iya, jadi intinya kalau perempuan itu nyaman, otomatis laki-laki juga bakal nyaman. Oh gitu. Iya, itu kan kita tidak bisa mengingkari begitu. Gitu ya. Okay. Kalau perempuannya nyaman, otomatis laki-lakinya dengan sendirinya akan nyaman. Nah itu salah satu PUJ itu. Okay. Jadi jangan sampai berpikir bahwa kesetaraan laki-laki dan perempuan, kemudian perempuan ya seolah-olah gitu. Enggak, tapi bagaimana nyamannya perempuan akan jadi nyamannya laki-laki. Ini mantap nih. Jadi nanti untuk Bapak Ibu saudara terbaik kami yang nonton ini nanti, jadi semoga dapat ada value lain tentang pengawasan gender. Dan saya merasa ini podcast kali ini seru banget nih Mbak Ima. Kita jadi semakin mengerti apa itu PUG, seberapa penting peranannya PUG, apalagi untuk kita nih yang tugasnya melayani stakeholder. Iya, betul. Ya benar sekali memang apa yang Bang Deon bilang. Untuk Ibu terima kasih kesediaannya untuk hadir di sini. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktu untuk kami. Ya. Jadi kami sih berharap Ibu kalau nanti kita undang lagi Kapan-kapan ya kapan-kapan. Pas adanya waktu saya pasti akan siap. Ya siap. Supaya maksudnya pengertian kami itu juga sama dengan pengertian dari pihak Ibu, supaya apa yang Ibu pengenkan terwujud di masyarakat kami bisa bantu. Amin, amin. Apalagi ini dutanya masih baru ya Mbak Ima. Duta ini nanti kita bisa pakai nih untuk program-program PUJ pemerintah ya, biar bisa menyuarakan apa itu PUJ ke masyarakat, ke instansi terkait maupun ke stakeholder kita gitu. Boleh. Iya. Boleh? Harus siap lah. Insyaallah ya. Oke, mungkin closing statement kami Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak hanya satu, yaitu perempuan dan laki-laki memang berbeda, tapi jangan dibeda-bedakan. Oh itu closing statementnya keren banget. Hebat. Ibu terima kasih banyak. Kami sangat mengapresiasi waktu Ibu. Terima kasih. Jangan bosan-bosan kalau kita undang lagi. Jadi terima kasih Bapak Ibu saudara terbaik semua. Demikian tadi podcast kita. Semoga ada value yang baik kita bisa ambil. Dan sampai ketemu di podcast selanjutnya. Sampai ketemu.